Minggu ini, nama Boeing 737 kembali menghiasi berita. Sebuah pesawat kargo tua jatuh di laut lepas pantai Pakistan, dan seperti biasa, dunia langsung bertanya-tanya. Penyebabnya belum diketahui, dan bisa jadi tidak ada hubungannya dengan pabrikannya sama sekali. Tapi coba perhatikan satu hal. Setiap kali ada insiden yang menyangkut pesawat Boeing, reaksi dunia selalu sama. Curiga. Padahal dulu, nama itu justru dianggap jaminan keselamatan. Di kalangan penerbangan, dulu ada ungkapan terkenal. If it ain't Boeing, it ain't going. Kalau bukan Boeing, saya tidak ikut terbang. Sebegitu besar kepercayaan dunia pada perusahaan ini. Lalu bagaimana mungkin perusahaan yang selama puluhan tahun menjadi simbol keselamatan berubah menjadi perusahaan yang namanya membuat penumpang was-was? Jawabannya melibatkan 346 nyawa, 2 kecelakaan yang nyaris identik, dan 1 keputusan rapat yang diambil bertahun-tahun sebelumnya. Dan di tengah video ini, aku akan tunjukkan 1 kalimat dari dokumen internal Boeing sendiri. 1 kalimat yang ditulis karyawannya tentang pesawat buatan mereka yang setelah kamu dengar tidak akan pernah kamu lupakan. Tapi seperti biasa, kisah kejatuhan selalu dimulai dari puncak. Dan puncak Boeing, dulu, sangat tinggi. Boeing adalah perusahaan yang membangun langit modern. Pesawat pembom mereka membantu memenangkan Perang Dunia. Boeing 707 membuka era jet komersial. Dan 747, si jumbo jet, membuat penerbangan antar benua terjangkau untuk orang biasa. Selama hampir seabad, Boeing dikenal sebagai perusahaannya para insinyur. Keputusan dibuat oleh orang-orang yang paham baut dan sayap, bukan cuma angka di laporan keuangan. Kualitas dulu, untung belakangan. Kultur insinyur itu bukan sekadar slogan. Di Boeing lama, seorang insinyur junior bisa menghentikan produksi kalau menemukan cacat, dan dia akan dipuji, bukan dipecat. Para petingginya naik dari lantai pabrik dan ruang desain. Mereka paham betul satu prinsip suci di dunia penerbangan. Di industri lain, produk gagal berarti rugi. Di industri ini, produk gagal berarti ratusan nyawa. Maka tidak ada kata terlalu mahal untuk keselamatan. Lalu datanglah tahun 1997. Tahun yang oleh banyak orang dalam industri dianggap sebagai awal dari segalanya. Boeing membeli rivalnya yang sedang sekarat, S1NCHE Pronunciation Donald Douglas, dalam merger senilai $16,3 miliar. Di atas kertas, Boeing yang menelan S1NCHE Pronunciation Donald Douglas. Tapi yang terjadi di dalam justru sebaliknya. Para eksekutif S1NCHE Pronunciation Donald Douglas yang terkenal dengan budaya memangkas biaya dan mengejar harga saham, justru mengambil alih kursi-kursi penting di Boeing. Sampai muncul lelucon pahit yang legendaris di kalangan orang dalam. S1NCHE Pronunciation Donald Douglas membeli Boeing, pakai uang Boeing. Budaya perusahaan berubah pelan-pelan tapi pasti. Prioritas bergeser dari membuat pesawat terbaik, menjadi membuat laporan keuangan terbaik. 4 tahun kemudian, kantor pusat dipindahkan dari Seattle ke Chicago, ribuan kilometer jauhnya dari pabrik dan para insinyurnya. Pesannya terasa jelas. Manajemen tidak mau lagi terlalu dekat dengan orang-orang yang membuat pesawat. Di era baru ini, uang perusahaan lebih banyak mengalir untuk membeli kembali saham demi menyenangkan investor daripada untuk merancang pesawat generasi baru. Selama pasar tenang, strategi ini terlihat jenius. Harga saham naik terus, para eksekutif panen bonus. Tapi strategi menunda inovasi itu seperti menunda servis mobil. Murah hari ini, dan tagihannya datang di saat yang paling tidak terduga. Bagi Boeing, tagihan itu datang di akhir tahun 2010. Tanda-tanda bahayanya sebenarnya sudah muncul lebih awal.
Proyek besar pertama era baru ini, pesawat canggih 787 Dreamliner, dikerjakan dengan strategi baru yang radikal. Demi menekan biaya, sebagian besar pengerjaannya dipecah dan diserahkan ke puluhan pemasok di seluruh dunia. Hasilnya, proyek itu molor bertahun-tahun, biayanya justru membengkak berkali-kali lipat, dan di awal masa operasinya sempat dikandangkan gara-gara masalah baterai yang bisa terbakar. Dunia menganggapnya kasus sial. Padahal itu gejala. Desember 2010, rival abadi mereka, Airbus, meluncurkan A320neo. Pesawat lorong tunggal dengan mesin baru yang jauh lebih irit bahan bakar. Bagi maskapai, irit bahan bakar artinya untung lebih besar. Pesanan langsung membanjir. Lalu pukulan telak datang di 2011. American Airlines, pelanggan setia Boeing selama puluhan tahun, mengumumkan akan memesan ratusan pesawat Airbus. Di markas Boeing, ini bukan lagi alarm. Ini kebakaran. Boeing punya dua pilihan. Pilihan pertama, merancang pesawat baru dari nol. Aman, unggul, tapi butuh sekitar 10 tahun dan uang puluhan miliar dolar. Pilihan kedua, jalan pintas. Ambil 737, pesawat andalan yang desain dasarnya lahir tahun 60-an, lalu pasang mesin baru yang lebih besar dan irit. Cepat, murah, dan bisa segera dijual untuk menahan Airbus. Kamu bisa tebak mana yang dipilih perusahaan yang sekarang dikendalikan orang-orang keuangan. Maka lahirlah 737 MAX. Tapi jalan pintas selalu punya harga. 737 adalah pesawat pendek yang dekat dengan tanah, warisan desain 60-an. Mesin baru yang jauh lebih besar tidak muat di posisi lama. Solusinya, mesin dipasang lebih maju dan lebih tinggi di sayap. Secara aerodinamika, ini mengubah karakter pesawat. Dalam manuver tertentu, hidungnya cenderung terangkat naik terlalu tinggi, dan itu berbahaya karena bisa membuat pesawat kehilangan daya angkat. Solusi Boeing bukan mengubah desain, melainkan menambal dengan perangkat lunak. Namanya MCAS. Tugasnya sederhana. Kalau sensor mendeteksi hidung pesawat terlalu naik, sistem otomatis mendorongnya turun. Tanpa perlu campur tangan pilot, bahkan tanpa pilot tahu sistem itu sedang bekerja. Dan disinilah serangkaian keputusan fatal dibuat. MCAS versi akhir dibuat jauh lebih kuat dari desain awalnya, dan dibiarkan bergantung hanya pada satu sensor. Satu sensor tunggal, tanpa cadangan, untuk sistem yang bisa menukikan pesawat. Kenapa sistem sepenting itu tidak diberitahukan ke pilot? Karena disitulah letak nilai jualnya. Boeing memasarkan MAX ke maskapai dengan janji manis. Pesawat ini sama saja dengan 737 yang lama. Pilot kalian tidak perlu pelatihan simulator yang mahal. Cukup latihan singkat lewat tablet. Bagi maskapai, itu penghematan jutaan dolar. Bagi Boeing, itu senjata penjualan. Sistem baru yang tersembunyi di balik janji tidak ada yang berubah. Kamu mungkin sudah bisa menebak arah cerita ini. 29 Oktober 2018. Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lion Air penerbangan 610 lepas landas menuju Pangkal Pinang, membawa 189 orang. Pesawatnya, 737 MAX 8 yang baru berumur beberapa bulan. Beberapa saat setelah lepas landas, sensor yang rusak mengirim data salah, dan MCAS aktif. Sistem itu mendorong hidung pesawat turun. Pilot menariknya kembali. Sistem mendorong lagi. Berulang, sampai lebih dari 20 kali. Bayangkan posisi pilotnya. Mereka bertarung melawan sistem yang tidak pernah diberitahu ada di pesawat itu. Mencari jawaban di buku panduan yang tidak memuat nama sistemnya sama sekali. 13 menit setelah lepas landas,
Lion Air 610 menghunjam ke Laut Jawa. 189 nyawa hilang. Tidak ada yang selamat. Itu bukan cuma statistik. Itu ayah yang berangkat kerja, ibu yang pulang kampung, anak-anak, satu keluarga besar yang menunggu di Pangkal Pinang. Lalu bagaimana respons Boeing? Ini bagian yang menyakitkan. Alih-alih langsung mengakui ada masalah desain, arah pembicaraan justru banyak menyorot maskapai dan pilot. Maklum, kecelakaan terjadi di Indonesia, pada maskapai berbiaya murah. Lebih mudah menyalahkan standar negara berkembang daripada mengakui cacat di produk andalan. Boeing menerbitkan buletin teknis, regulator Amerika menganggap itu cukup. Dan 737 MAX di seluruh dunia tetap terbang membawa penumpang. 4,5 bulan kemudian, 10 Maret 2019. Ethiopian Airlines penerbangan 302 lepas landas dari Addis Ababa. 6 menit kemudian, pesawat yang sama, dengan pola yang nyaris identik, menghunjam ke tanah. 157 nyawa dari 35 negara. Kali ini dunia tidak menunggu. Satu persatu negara mengandangkan MAX, dimulai dari Tiongkok, disusul Eropa, dan akhirnya, paling terakhir dari semuanya, Amerika Serikat sendiri. Pesawat terlaris Boeing resmi dilarang terbang di seluruh dunia. Gelombang kerugiannya langsung menjalar kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Garuda Indonesia, yang sudah memesan puluhan unit MAX, resmi meminta pembatalan pesanan bernilai miliaran dolar itu dengan alasan yang sulit dibantah. Penumpang Indonesia sudah kehilangan kepercayaan pada pesawat itu. Maskapai-maskapai lain di seluruh dunia kelimpungan, jadwal terbang kacau karena armada barunya tiba-tiba tidak boleh dipakai, dan mereka semua menagih ganti rugi ke Boeing. Total korban 2 kecelakaan itu, 346 jiwa. Dan larangan terbangnya berlangsung sekitar 20 bulan. Selama itu pula, penyelidik, jurnalis, dan Kongres Amerika mulai membongkar isi perut Boeing. Apa yang mereka temukan mengubah skandal teknis menjadi skandal moral. Karena ternyata, di dalam Boeing, banyak yang sudah tahu. Dan inilah kalimat yang aku janjikan dari awal video. Dalam dokumen internal yang dirilis ke Kongres, ditemukan pesan-pesan antar karyawan Boeing. Salah satunya menulis, pesawat ini dirancang oleh badut-badut yang diawasi oleh monyet-monyet. Ditulis bukan oleh pengkritik dari luar. Bukan oleh media. Tapi oleh orang dalam Boeing sendiri, tentang pesawat mereka sendiri. Di pesan lain, seorang karyawan bertanya, apakah kamu mau keluargamu naik pesawat yang dilatih simulatornya seperti MAX? Jawaban rekannya, tidak. Penyelidikan juga menemukan bahwa seorang pilot teknis Boeing pernah membanggakan diri berhasil menggiring regulator agar tidak mewajibkan pelatihan simulator untuk MAX. Regulator Amerika sendiri, yang seharusnya jadi pengawas, ternyata sudah lama menyerahkan sebagian besar proses sertifikasi kepada karyawan Boeing sendiri. Serigala diminta mengawasi kandang ayam. Pada Januari 2021, Departemen Kehakiman Amerika mendakwa Boeing dengan konspirasi penipuan, dan Boeing setuju membayar lebih dari 2,5 miliar dolar. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang memimpin Boeing di era itu? Disinilah bagian yang paling membuat keluarga korban geram. Sang CEO memang akhirnya dipecat di penghujung 2019. Tapi dia melenggang keluar dengan paket kompensasi dan saham senilai puluhan juta dolar. Tidak ada satupun petinggi Boeing yang masuk penjara karena tragedi ini. Sementara keluarga korban, termasuk ratusan keluarga di Indonesia, harus berjuang bertahun-tahun di pengadilan demi keadilan dan kompensasi. Tapi kerugian sebenarnya jauh melampaui denda. Produksi MAX sempat dihentikan total. Ribuan pesanan menggantung atau batal. Kompensasi mengalir ke maskapai dan keluarga korban.
Jika dijumlahkan, krisis Max diperkirakan merugikan Boeing lebih dari 20 miliar dolar. Dan sejak tahun 2019, Boeing tidak pernah lagi mencetak laba tahunan. Perusahaan yang dulu mesin uang Amerika, kini membakar uang tahun demi tahun. Semua demi penghematan biaya pelatihan simulator. Kamu mungkin berpikir, setelah bencana sebesar itu, Boeing pasti berubah total. Kenyataannya lebih rumit. Januari 2024, sebuah Max 9 milik Alaska Airlines sedang menanjak ketika sebagian dinding kabinnya, panel penutup pintu, lepas begitu saja di udara. Lubang menganga di badan pesawat. Ajaibnya tidak ada korban jiwa. Penyelidikan menemukan panel itu dipasang tanpa baut pengunci. Bukan lagi masalah perangkat lunak. Ini masalah paling dasar dari semuanya, kualitas pengerjaan. Insiden itu membuka luka lama. Pelapor-pelapor dari dalam pabrik bermunculan, bercerita soal tekanan kejar target produksi dan budaya yang menghukum orang yang berani bersuara. CEO Boeing kembali diganti. Regulator membatasi laju produksi Max. Dan Departemen Kehakiman menyatakan Boeing telah melanggar perjanjian damainya yang dulu. Seperempat abad setelah merger yang mengubah segalanya, Boeing masih membayar cicilan dari keputusan budaya yang sama. Di titik ini kamu mungkin bertanya, kok bisa perusahaan sekacau ini tetap berdiri? Jawabannya, karena dunia membutuhkannya. Pesawat komersial besar praktis hanya dibuat dua perusahaan di dunia, Boeing dan Airbus. Maskapai tidak bisa begitu saja pindah semua ke Airbus, antreannya bertahun-tahun. Boeing juga kontraktor pertahanan raksasa Amerika dengan jutaan pekerjaan yang bergantung padanya. Boeing adalah definisi berjalan dari istilah terlalu besar untuk gagal. Dan mungkin justru itu masalahnya. Karena kalau kamu tahu tidak akan dibiarkan bangkrut, seberapa besar dorongan untuk benar-benar berubah? Meski begitu, adil juga dicatat. Max yang terbang hari ini sudah melewati sertifikasi ulang paling ketat dalam sejarah penerbangan. NCAS sudah dirombak, kini memakai 2 sensor dan tidak bisa lagi mendorong berulang-ulang. Pelatihan simulator diwajibkan. Secara statistik, terbang tetap jauh lebih aman daripada perjalanan darat. Yang belum pulih bukan pesawatnya. Yang belum pulih adalah kepercayaannya. Anehnya, setelah izin terbangnya dipulihkan, pesanan Max justru kembali mengalir. Maskapai-maskapai besar memborong ratusan unit. Kenapa? Kembali lagi ke soal duopoli tadi. Antrean Airbus penuh bertahun-tahun, dan Boeing, yang butuh kas, berani memberi harga miring. Bagi maskapai, hitungannya dingin saja. Pesawatnya sudah disertifikasi ulang, harganya bagus, dan penumpang, cepat atau lambat, akan lupa. Dunia bisnis memang punya ingatan yang pendek, apalagi kalau diskonnya besar. Itulah kenapa insiden kargo di Pakistan minggu ini langsung jadi berita dunia, meski pesawatnya seri lama dan penyebabnya belum diketahui. Karena sekali kepercayaan retak, setiap kabar buruk terasa seperti konfirmasi. Dulu orang mendengar nama Boeing dan berpikir, pasti aman. Sekarang mendengar nama yang sama dan bertanya, ada apa lagi? Reputasi yang dibangun hampir 100 tahun, runtuh oleh 2 penerbangan yang totalnya tidak sampai 20 menit. Kisah Boeing meninggalkan 3 pelajaran yang berlaku untuk bisnis apapun, termasuk bisnismu. Pertama, budaya perusahaan bukan pajangan di dinding. Budaya adalah keputusan yang diambil orang-orangmu saat tidak ada yang melihat. Ubah budayanya, dan cepat atau lambat produknya ikut berubah. Kedua, penghematan yang mengorbankan kualitas bukan penghematan, melainkan utang. Dan bunganya kejam. Boeing hemat biaya pelatihan simulator, lalu membayar puluhan miliar dolar dan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan ketiga,
Reputasi adalah aset yang paling lama dibangun tapi paling cepat hancur. Pelanggan bisa memaafkan produk yang gagal. Yang hampir mustahil dimaafkan adalah perusahaan yang tahu produknya bermasalah, lalu memilih diam demi target penjualan. Di dunia bisnis, kejujuran saat ada masalah memang mahal. Tapi seperti yang dibuktikan Boeing, kebohongan jauh lebih mahal. 346 orang naik pesawat dan tidak pernah sampai. Sebagian besar dari mereka adalah orang Indonesia, saudara sebangsa kita, yang pagi itu cuma ingin terbang ke Pangkal Pinang. Mereka layak diingat bukan sekadar sebagai angka dalam skandal korporasi, tapi sebagai alasan kenapa dunia sekarang mengawasi industri ini jauh lebih ketat. Semoga tidak perlu ada tragedi seperti ini lagi di industri manapun. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, kisah nyata di balik uang, bisnis, dan keputusan-keputusan yang mengubah dunia, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di channel ini sudah ada kisah krisis moneter 98 dan bisnis gelap di balik Piala Dunia, dua-duanya wajib kamu tonton. Tulis di komentar, menurutmu perusahaan yang terlalu besar untuk gagal itu harus diselamatkan atau dibiarkan jatuh? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.